Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Eleng Hesining Dewi akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran IPA kelas 4 Materi Sifat-sifat Cahaya dengan Metode Praktikum di SD Negeri 1 Bumi Tirto Wonosobo tahun pelajaran 2021-2022. Adapun latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Perlan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Latsar CPNS, dan tujuan pembelajaran IPA di SD yang kurang tercapai. Adapun visi dan misi dari SD Negeri 1 Bumi Tirto adalah visinya terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berprestasi, dan berbudaya. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan berbagai metode dan media untuk mencapai ketuntasan minimal untuk semua mata pelajaran. Adapun tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan fungsi guru adalah untuk meningkatkan martabat dan peran dosen atau guru sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun struktur organisasi SD Negeri 1 Bumi Tirto adalah Kepala Sekolah Ibu Yuliati SPD. Di sini penulis Hamidah Eleng Hesining Dewi mengajar di kelas 4, sedangkan guru kelas 6 adalah Ibu Kingkin Andayani Diahpalupi sebagai mentor dari penulis. Identifikasi isu yang ada di SD Negeri 1 Bumi Tirto. Yang pertama, kurang terpenuhinya kedisiplinan absensi guru. Yang kedua, kurang optimalnya guru dalam proses penilaian tugas siswa. Yang ketiga, kurang aktifnya koordinasi antara guru dan wali murid. Yang keempat, kurang optimalnya pembelajaran IPA kelas 4 materi sifat-sifat cahaya. Sedangkan yang kelima, kurang optimalnya pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Dari kelima isu tersebut dianalisis dengan APKL dan USG, sehingga ada satu isu yang akan penulis angkat dalam rancangan aktualisasi, yaitu kurang optimalnya pembelajaran IPA kelas 4 materi sifat-sifat cahaya. Analisis penyebab masalah dengan fishbone diagram. Kurang optimalnya pembelajaran IPA kelas 4 materi sifat-sifat cahaya di SD Negeri 1 Bumi Tirto terdiri dari beberapa akar masalah. Yang pertama, meliputi guru kurang memanfaatkan media pembelajaran, serta yang kedua, siswa kurang memahami materi pembelajaran. Material, sumber belajar terbatas, penggunaan alat peraga yang terbatas, RPP kurang optimal, dan evaluasi terbatas pada soal-soal tekstual. Metode pembelajaran belum memuat keterampilan dan sikap, serta kurangnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Milieunya, lingkungan kurang mendukung, serta kurangnya koordinasi antara guru dan wali murid. Solusi dari isu tersebut adalah yang pertama, menggunakan video dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode praktikum dalam pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Yang keempat, RPP disusun dengan memuat keterampilan dan sikap. Yang kelima, diberikan soal-soal praktik mengenai materi sifat-sifat cahaya. Yang keenam, membuat eksperimen tentang sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat-alat peraga yang sudah tersedia. Yang ketujuh, menggunakan metode eksperimen dengan memanfaatkan alat peraga. Yang kedelapan, pembelajaran dengan metode praktikum. Yang kesembilan,
menata ruang kelas yang menyenangkan, dan yang ke-10, selalu berkomunikasi dengan wali murid melalui WhatsApp atau saat mengumpulkan tugas di sekolah tentang hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa, mencari solusi bersama tentang kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama pembelajaran. Gagasan pemecah isu. Yang pertama, melakukan koordinasi atau konsultasi dengan mentor dan kepala sekolah. Kedua, membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan bahan, alat, atau media untuk praktikum pembelajaran IPA, materi sifat-sifat cahaya untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran. Yang keempat, siswa mendemonstrasikan praktikum dengan pendampingan guru. Yang kelima, presentasi hasil praktikum. Yang keenam, melakukan penilaian presentasi hasil praktikum. Selanjutnya, melakukan analisis perbandingan pretest dan posttest. Dan yang terakhir, melakukan penugasan dan evaluasi pembelajaran. Milestone solusi, jangka pendek, melakukan pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dengan metode praktikum. Jangka menengah, siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan metode praktikum. Jangka panjang, penggunaan metode yang memuat keterampilan dan sikap. Kegiatan yang pertama, persiapan. Tahap kegiatannya membuat jadwal konsultasi dengan mentor, serta mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja mengenai langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Nilai anekanya, akuntabilitas, rencana kegiatan disampaikan dengan rasa tanggung jawab, komitmen mutu, kerjasama dengan teman sejawat. Outputnya meliputi notulen hasil konsultasi, terlaksananya konsultasi dengan mentor, dan tersusunnya perancangan kegiatan. Kegiatan yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran. Tahap kegiatannya meliputi membuat RPP, menyiapkan alat peraga, dan berkonsultasi dengan mentor tentang kesesuaian materi dengan alat peraga yang akan digunakan. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas, mempersiapkan perangkat dan media pembelajaran dengan rasa tanggung jawab, komitmen mutu, membuat alat peraga yang kreatif, serta tekun membuat perangkat pembelajaran. Outputnya, tersusunnya perangkat pembelajaran, serta alat peraga untuk praktikum IPA materi sifat-sifat cahaya. Kegiatan yang ketiga, pelaksanaan. Tahap kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan metode praktikum. Keterkaitan nilai aneka yaitu akuntabilitas, melaksanakan praktikum dengan penuh tanggung jawab, serta memberi kepercayaan kepada siswa untuk melakukan praktikum. Komitmen mutu, pelaksanaan praktikum dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta selalu memberikan motivasi pada siswa untuk tidak takut mencoba. Kegiatan yang keempat, evaluasi. Tahap kegiatannya, menilai hasil presentasi percobaan, melakukan post-test, memeriksa hasil post-test siswa, berkonsultasi dengan mentor untuk menyampaikan hasil post-test, melakukan analisis perbandingan pretest dan post-test, melakukan konsultasi dengan rekan guru terkait kegiatan yang telah dilakukan, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor. Keterkaitan nilai aneka, yang pertama akuntabilitas, memberikan penilaian, umpan balik, dan apresiasi kepada peserta didik dengan transparan, integritas dan keadilan sebagai bentuk tanggung jawab guru. Serta komitmen mutu, memberikan penilaian secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman nilai yang sudah dibuat. Kontribusi terhadap visi dan misi serta tujuan organisasi. Sejalan dengan visi misi SD Negeri 1 Bumi Tirto, yaitu terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, berprestasi, dan berbudaya. Misinya, melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan berbagai metode dan media untuk mencapai ketuntasan minimal untuk semua mata pelajaran. Kontribusi terhadap tujuan organisasi selaras dengan tujuan SD Negeri 1 Bumi Tirto, yaitu warga sekolah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap unggul, serta ketuntasan minimal untuk semua mata pelajaran. Kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, kegiatan ini memperkuat nilai organisasi yaitu memiliki integritas,
inisiatif, kreatif, inovatif, dan terlibat aktif. Dampak pemecah isu bagi individu yaitu menjadi acuan dalam menentukan media dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran, bagi peserta didik lebih memahami materi, bagi unit kerja tercapainya visi misi sekolah, dan bagi masyarakat meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan perencanaan pada minggu yang pertama, kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran pada minggu yang kedua, ketiga, dan keempat, kegiatan pelaksanaan pada minggu keempat dan kelima, kegiatan evaluasi pada minggu kelima dan keenam. Kendala dan antisipasi. Kendala yang pertama, praktikum tidak bisa terlaksana. Antisipasinya, membuat video pembelajaran yang dikirim melalui WA Group. Kendala yang kedua, tingkat partisipasi peserta didik tidak sama saat praktikum. Antisipasinya, praktikum dibuat semenarik mungkin. Kendala yang ketiga, PTM terbatas, sehingga pemberian ulasan dan materi pelajaran kurang optimal. Antisipasinya, menekankan penjelasan pada poin inti. Dan kendala yang keempat, banyak komponen perangkat pembelajaran yang disiapkan, butuh ketelitian dan menghabiskan waktu cukup lama. Antisipasinya, membuat dalam bentuk yang sederhana dan mengoptimalkan masa studi pendahuluan, mencari komponen yang tepat agar penyusunan berjalan matang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Coach Ibu Ani Maliani STMT, kepada penguji Bapak Rahmatullah STMSI, kepada mentor Ibu Kinkin Andayani Diah Palupi SPD, dan kepada audien. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.